Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra Warman dengan NIM 2106717 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan. Ya, mohon diperkenalkan sedikit dirinya, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Stefania Apriana Putri. Saya adalah honorer di SMP Negeri 1 Kinali kurang lebih 1,5 tahun. Baik, sekian dari saya. Baik, Bu, apakah boleh kita langsung aja ada di sesi tanya jawabnya gitu? Ya, silakan. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Kalau Ibu bisa menjawab, silakan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, kan Ibu sebagai guru kan, apa metode Ya. pengajar yang bisa Ibu gunakan untuk peserta didik Ibu di sekolah? Oke, untuk metode pengajaran yang biasa saya gunakan, biasanya saya menggunakan pendekatan berbasis masalah dan pembelajaran kooperatif. Jadi dalam pendekatan berbasis masalah itu, saya menghadirkan situasi atau sebuah masalah yang terjadi di dunia nyata kepada siswa, dan saya mengajak mereka untuk mencari solusi dari masalah tersebut melalui penyelidikan, penelitian, dan diskusi. Kalau untuk pembelajaran kooperatif, saya mengatur siswa dalam kelompok kecil biasanya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek akhir, sehingga mereka dapat saling belajar dan mendukung dan saling bertukar informasi. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Ibu memilih metode pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran Ibu? Oke, untuk memilih metode pembelajaran, biasanya saya mempertimbangkan karakteristik materi pembelajaran dan kebutuhan siswa. Jika materi pembelajaran bersifat konkret dan memerlukan pemahaman yang lebih dalam, saya cenderung menggunakan pendekatan eksperimen atau praktek pada siswa, di mana siswa itu melakukan percobaan atau aktivitas terkait dengan konsep yang dipelajari. Namun jika materi bersifat abstrak atau kompleks, saya lebih memilih diskusi atau analisis. Jadi siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dan berdebat mengenai masalah-masalah tersebut. Oh, seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pendekatan Ibu terhadap siswa dalam proses pembelajaran? Pendekatan saya dengan siswa ya. Ya. Saya berusaha untuk memahami kebutuhan dan gaya belajar setiap individu, setiap siswa, serta selalu membangun sesuatu yang positif dan saling percaya kepada mereka, dan juga menggunakan strategi pengajaran seperti cerita, aktivitas yang kreatif, sesuatu yang menarik, intinya untuk mempertahankan minat siswa dalam pelajaran tersebut. Selain itu juga saya memberikan perhatian kepada siswa dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif melalui pertanyaan terbuka atau refleksi dan juga diskusi kelompok. Oh, seperti itu. Intinya saya selalu memberikan hubungan yang positif kepada siswa. Oke. Ya udah, lanjut yang pertanyaan keempat, Bu. Apakah ada strategi khusus gitu yang Ibu gunakan untuk mendorong partisipasi aktif siswa di dalam kelas? Bisa diulangi pertanyaannya? Apakah ada strategi khusus yang Ibu gunakan untuk mendorong partisipasi aktif siswa di dalam kelas? Oke. Jadi untuk mendorong partisipasi aktif siswa di dalam kelas, ya biasanya saya menggunakan strategi seperti belajar kelompok sih. Belajar kelompok, proyek kolaboratif, ya simulasi peran mungkin. Jadi diskusi kelompok tuh memberikan siswa kesempatan untuk berbagi ide, berdebat, berbagi
berbagi informasi, dan belajar dari sudut pandang sudut pandang orang lain. Kalau proyek kolaboratif itu memungkinkan siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan kerjasama dan bisa membangun jiwa kepemimpinan dalam diri. Kalau simulasi peran itu dapat memberikan pengalaman langsung dan interaktif kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami konteks pembelajaran yang lebih nyata dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Gitu. Oh, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Oke. Apakah ada kriteria atau pertimbangan khusus yang Ibu gunakan dalam pemilihan media yang digunakan dalam pengajaran? Pertimbangan khusus. Biasanya saya mempertimbangkan keefektifan belajar ya, keefektifan media juga dalam menyampaikan informasi, kecocokan dengan siswa. Jadi saya memilih media itu yang beragam agar siswa tidak bosan dalam belajar. Jadi dia selalu melihat guru yang memberikan sesuatu yang berbeda di setiap pengajarannya. Contohnya biasanya saya kadang memberikan teks, kadang gambar, kadang audio ataupun video, agar untuk memastikan agar siswa saya tidak bosan karena media yang monoton dan itu saja dalam pembelajaran, agar mereka selalu tertarik kepada pelajaran yang saya berikan. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya udah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana persiapan Ibu sebelum mengajar di kelas? Tentunya sebelum mengajar di kelas, saya selalu merencanakan pembelajaran yang jelas, selalu mempersiapkan materi-materi yang akan saya berikan di kelas dengan matang. Saya selalu tahu tujuan dari pembelajaran yang akan saya ajarkan dengan spesifik, dengan jelas, dan menyusun urutan materi yang akan saya ajarkan sesuai dengan kepentingannya gitu, secara teratur saya susun. Ya. Terus tentunya saya juga mempersiapkan alat dan bahan tadi, alat-alat seperti contoh lembar kertas kerja atau perangkat teknologi lainnya untuk mendukung seperti audio atau video yang akan saya tampilkan. Dan saya akan memastikan sebelum memulai pembelajaran di kelas itu saya akan membuat aktivitas di kelas itu, maksudnya kayak saya akan membuat anak-anak berada di atmosfer yang enak di dalam kelas, jadi mereka bisa senang dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Tentunya saya memastikan dulu apakah siswa saya sudah dalam posisi nyaman atau belum, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada strategi atau teknik yang Ibu gunakan untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa? Untuk memfasilitasi belajar siswa. Ada nggak teknik khusus gitu dari Ibu? Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya mungkin menyediakan berbagai strategi dan teknik. Ya, contohnya saya memberikan media yang berbeda-beda agar pelajaran dapat menarik bagi siswa. Jadi saya juga memberikan pendekatan yang berbeda juga, pendekatan diferensial dengan memberikan pilihan aktivitas atau tugas yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai cara. Contohnya jika ada yang tulisan mungkin, atau ada yang ingin presentasi atau karya seni dan lainnya. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Ibu menilai dan memantau kemajuan belajar seorang siswa? Tentunya dengan melakukan evaluasi ya. Saya memberikan tes, biasanya kalau di sekolah kan ulangan harian gitu kan, atau tugas atau proyek akhir gitu, seperti itu, atau presentasi mungkin yang akan dengan presentasi saya bisa melihat bagaimana
speaking siswa, bagaimana siswa tuh apa sih namanya, public speakingnya, bagaimana mereka dalam kelancaran dalam tampil di depan teman-teman, tampil di depan orang banyak begitu. Ya. Saya bisa dilihat dari presentasi. Selain itu saya juga melakukan observasi kelas secara informal untuk memperoleh wawasan tentang partisipasi siswa. Selain itu juga ada penilaian formatif ya seperti diskusi, umpan balik kepada jadi dan bantu mereka dalam perbaikan. Udah tuh. Ya seperti itu. Oke. Ya, intinya kita melakukan evaluasi pada murid dalam bentuk tes, ujian ataupun project. Oke. Lanjut, Bu. Di sini ada dua pertanyaan lagi. Ya, silakan. Pertanyaannya yaitu bagaimana Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pengajaran? Tentunya berbagi pengalaman ya, pengalaman dalam mengajar, juga strategi kami dalam pengajaran tentu berbeda ya. Jadi kami berbagi strategi pengajaran yang efektif. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional seperti pelatihan, lokakarya, dan lain-lain untuk terus meningkatkan keterampilan kami dalam pelajaran, dalam mengajar, untuk meningkatkan juga pengetahuan kami sebagai guru. Begitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Oke, ya silakan. Apakah ada pendekatan atau strategi yang Ibu gunakan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa? Itu sangat penting bagi seorang guru dalam fokus kepada keterampilan sosial dan emosional siswa. Biasanya saya menciptakan dan memberikan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa diterima dan dihargai di dalam kelas, selalu didengarkan pendapatnya, itu sangat penting dalam kelas. Saya memberikan kesempatan bagi siswa berkolaborasi, seperti yang sudah saya bilang tadi, berbagi pendapat juga, bekerja sama dalam tim. Intinya semua memberikan pendapatnya masing-masing, tidak boleh ada yang mengepalai, harus sama semuanya, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan bersama, mengembangkan keterampilan bekerja samanya juga, berkomunikasi dan saling dan berkreasi. Lalu saya juga mendorong siswa untuk mengontrol emosi mereka dengan baik, untuk mengelola emosi mereka dengan baik dan membangun kesadaran diri, serta memberikan dukungan jika dibutuhkan. Begitu. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya, Bu. Jawaban Ibu bisa dimengerti. Kalau ada sedikit kata-kata motivasi dari Ibu untuk saya gitu, kan Ibu seorang guru, kan saya akan menjadi calon guru gitu, ada nggak sedikit kata-kata motivasi gitu sebagai penyemangat gitu bagi saya? Kata-kata intinya jangan mudah menyerah, putus asa. Ini kuliah nih masih semester berapa ya? 4, Bu. Semester 4 ya? Ya, 4 akhir. Masih semester 4, masih dibilang pertengahan ya, jadi jangan sampai berhenti di tengah, jalan kamu masih panjang. Intinya jadi guru itu bukan sesuatu yang biasa. Jadi guru itu adalah menyenangkan, berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang menyenangkan menurut saya. Jadi apa ya, jadi bingung juga. Intinya tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah dengerin kata orang, oh cuma jadi guru, jangan pernah. Karena guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dan tidak semua orang bisa jadi guru. Oke, Bu, terima kasih, Bu, atas motivasinya, Bu. Mungkin cuman itu tanya jawab dari saya ke Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah atau apa gitu, saya mohon maaf, Bu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.